Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Panca Nurul Hayati. Saya merupakan seorang mahasiswi di Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi dengan nomor NIM 0494954343. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau mendemokan perihal tugas 2 untuk menggunakan pemrograman Java. Di tugas 2 ini akan membahas tentang perihal gaji karyawan. Saya share screen terlebih dahulu. Nah, untuk tugas 2, buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Nah, nanti akan ada beberapa statement if ya. Nah, pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan sebagai berikut. Jadi nanti ada 3 golongan di inputan tersebut akan mencantumkan 3 golongan. Golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6,5 juta, golongan C dengan gaji 9,5 juta. Nah, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk statement if yang pertama adalah jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Yang kedua, jika lemburnya 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36%. Nah, jika lebih dari itu atau lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya adalah 38% dari gaji pokok. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Nah, ketika nanti saya membuat inputan, ada 2 inputan untuk golongan dan jam lembur. Nah, nanti hasilnya akan ada di inputan tersebut, akan ada di terminal. Output, tampilan ke layar, jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Gaji golongan yang ini dan gaji lembur yang ini dari persenannya. Kemudian untuk langkah pertama, dibuka dulu, kemudian klik new file. Bisa juga file yang ini ya, new file, sama aja. Klik Java, kemudian new Java file atau project juga bisa. File. Untuk langkah pertama, saya akan mengimpor library scanner dari paket Java Util. Ketik import Java Util scanner. Kemudian selanjutnya saya akan mendeklarasikan kelas utama dengan nama gaji karyawan. Public class gaji karyawan. Nah, yang pertama ini untuk kode baris pertama. Jadi library ini digunakan untuk membaca input dari pengguna seperti golongan karyawan dan jumlah lembur. Tanpa library ini, kita tidak bisa menangkap input dari keyboard. Nah, nanti kalau udah nyampe kode akhir, kemudian di terminal diperintahkan untuk memilih beberapa option, nah itu tidak akan keluar outputannya. Maka ini wajib untuk mengimport Java Util Scanner, mengimport library scanner dari paket Java Util. Kemudian untuk baris ketiga, kelas ini adalah wadah utama tempat semua kode program saya nanti akan berada. Dalam Java, semua program harus berada di dalam sebuah kelas. Harus ada di dalam kelas dengan gaji karyawan. Kemudian, kita masuk ke metode main, main method dengan kode public static void main. Public public static nggak keluar sih. Static, oh di save dulu ya, save dulu deh. CTRL plus S ya. Kemudian saya taruh di sini dengan nama gaji karyawan.
karyawan, gaji karyawan dot berapa set. Oke. Ada error. Ah, kok hilang? Di save saya pencet save hilang. Coba ulang lagi. Import. Import. Nah, hilang. Di skip dulu deh. Selanjutnya saya akan menggunakan fitur try with resources. Try with resources. Untuk membuat objek scanner. Try. Nah, jadi apa itu try with resources? Nah, ini adalah cara aman untuk memastikan bahwa setelah kita selesai menggunakan scanner, program ini akan menutup secara otomatis sehingga tidak terjadi kebocoran sumber daya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mendeklarasikan dua variabel. Masukkan dua variabel. Untuk variabel pertama adalah bertipe data integer dengan nama gaji pokok. Untuk menyimpan gaji pokok. Kemudian yang kedua adalah variabel bertipe data double untuk menyimpan gaji lembur. Namanya gaji lembur sama dengan 0,0. Jadi double adalah bilangan desimal 0,0, 0,1, 1,2. Yang ada koma itu adalah bilangan desimal. Nah, nanti di perhitungan total gaji tersebut saya akan ubah double ini menjadi integer. Saya akan memasukkan input golongan. Input golongan. Nah, dicetak dulu sistem out println. Nah, saya akan memasukkan perintah masukkan golongan karyawan A, B, atau C. Masukkan golongan karyawan A atau B atau C. Nah, kemudian kita menggunakan cara golongan sama dengan scanner next. Nah, scanner next ini untuk membaca inputan nanti. Kemudian agar lebih fleksibel, kita akan ubah input ini menjadi huruf besar menggunakan to uppercase, sehingga input huruf kecil tetap dapat diterima. Nah, kemudian kita mengambil karakter pertama dari input menggunakan char atau dengan indeks 0. Nah, setelah pengguna memasukkan golongan, selanjutnya saya akan menentukan gaji pokok menggunakan struktur control switch.
menentukan gaji pokok berdasarkan golongan dengan switch expression dengan mana tadi apa ya? Gaji pokok sama dengan switch golongan. Kemudian dibuka, saya masukkan case A itu untuk golongan A mendapatkan gaji 5 juta. Kemudian jika golongan B maka mendapatkan gaji 6.500.000. Kemudian jika golongannya dipilih adalah C akan mendapatkan gaji 9.500.000. Kemudian default defaultnya ini cetak dulu sistem out println untuk golongan jika golongan tidak valid. Nah, jika golongan yang dimasuk tidak valid, maka program akan menampilkan pesan error dan akan langsung dihentikan dengan sistem exit dengan indeks 0. Sistem exit 0. Program dihentikan. Tadi sistem exit statusnya 0. Kemudian IELTS-nya 0. Nah, IELTS ini dibutuhkan untuk ekspresi switch jika keluar dari default. Dibutuhkan untuk ekspresi switch jika keluar dari default. Kemudian ditutup. Nah, selanjutnya saya akan meminta pengguna nantinya untuk memasukkan jumlah jam lembur. Maka masukkan input jam lembur. Cetak dulu sistem out println dengan string masukkan jumlah jam lembur. Dengan input ini saya akan simpan di variabel jam lembur dengan tipe data integer. Nah, input ini nantinya akan digunakan untuk menghitung jam lembur. Scanner next integer. Tutup. Kemudian, oh iya ini apa ya? Saya dulu aja deh. Di sini saya akan menghitung gaji lembur berdasarkan jumlah jam lembur menggunakan struktur kontrol if else. Nah, perhitungannya seperti ini. Karena saya kasih komentar dulu. Menentukan gaji lembur berdasarkan jam lembur dengan jika
jam lemburnya adalah 1 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali tadi 30% berarti 0,30 jadikan desimal. Kemudian bisa menggunakan elif atau else if. Kemudian klausa kedua, jika jam lemburnya adalah 2, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 32% berarti 0,32. Kemudian alif lagi, jika jam lemburnya adalah 3, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Nanti urutannya 30, 32, 34, 36, 38 ya. Nah, kemudian else if jika klausa keberapa nih? Keempat. Jika jam lemburnya adalah 4 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Nah, kemudian yang terakhir, else if jika jam lemburnya lebih dari sama dengan 5 atau lebih dari 4 jam, bisa 6 jam, 7 jam, 8 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38%. Nah, ditutup. Jadi semakin banyak jam lembur, presentasi gaji lembur juga meningkat. Untuk 5 jam atau lebih, gaji lembur menjadi 38% dari gaji pokok. Kemudian, setelah kita mendapatkan gaji pokok dan gaji lembur, kita menghitung total penghasilan dengan menjumlahkan keduanya. Nah, nanti hasil ini akan saya simpan di variabel total penghasilan. Untuk komentar, hitung total penghasilan menggunakan tipe data double. Total penghasilan sama dengan tadi gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, ini sudah selesai, tinggal outputnya ya yang belum. Output terakhir, saya akan menampilkan hasil perhitungan gaji kepada pengguna. Nah, informasi yang akan saya tampilkan nanti di output adalah yang pertama, golongan karyawan, yang kedua, gaji pokok, kemudian yang ketiga, gaji lembur. Yang nanti akan saya konversikan ke tipe data integer agar tidak ada desimalnya. Kemudian total penghasilan yang juga akan saya konversikan ke integer. Nah, dicetak dulu sistem out println dengan slash new ke hasil perhitungan gaji ke sistem out println golongan nanti di outputnya di terminal akan yang keluar itu cuman golongan karyawan, kemudian plus golongan itu adalah total apa namanya gajinya. Untuk golongan karyawan tadi kan saya nih yang ini input golongan, memasukkan golongan karyawan A, B atau C. Nah, jika saya memilih A, maka dari yang tadi plus golongan ini akan menghasilkan jika A maka gajinya adalah 5 juta. Inputnya akan keluar 5 juta. Kemudian sistem outprintln saya akan menampilkan gaji pokok.
Hmm, RPI. Kemudian sistem adrenalin me- menampilkan gaji lembur sama dengan RP akan saya ubah ke integer gaji lembur. Kemudian yang terakhir sistem adrenalin total penghasilan diubah juga ke integer. Kan tadinya double. Jadi ke integer total penghasilan. Oke, ini dihapus dulu, berarti. Oke, sudah nggak ada error ya. Di save dulu. CTRL plus S. Kemudian run. Bisa mencet run yang di sini atau di sini ya. Oke, keluar. Coba saya masukkan golongan karyawan. Contohnya saya ingin memasukkan golongan A dengan jam lemburnya 3 jam. Nah, outputnya keluar. Untuk hasil perhitungan gaji, golongan karyawan A mendapatkan gaji pokok 5 juta. Maka, oh dia gaji lemburnya tadi 3 jam. Berarti dia mendapatkan 1.700.000. 5 juta ditambahkan 1.700.000 berarti total penghasilan dia adalah 6.700.000. Coba yang lainnya. Contohnya, ini saya, hmm, sorry. Nah, coba saya run, saya cari C, golongan karyawan C, jam lemburnya saya masukkan 5. Nah, untuk golongan karyawan C, dia mendapatkan gaji pokok 9.500.000. Karena dia lemburnya 5 jam, maka gaji lemburnya 3.610.000. Nah, total penghasilannya jika yang ini gaji pokok ditambah gaji lembur menghasilkan total penghasilan 13.110.000 rupiah. Oke, demikian laporan saya mengenai tugas pemrograman Java untuk tugas 2 ini untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Dalam program ini, saya telah berhasil menerapkan berbagai konsep penting, seperti menggunakan library scanner untuk input data, kemudian pengelolaan logika menggunakan switch dan if-else, serta perhitungan aritmatika untuk menghitung output yang sesuai. Nah, selain itu, program ini juga menggunakan fitur try with resources. Nah, saya menggunakan fitur Try with Resources untuk memastikan efisiensi pengelolaan sumber daya, serta validasi input untuk mencegah kesalahan pengguna, biar tidak ada data yang bocor. Dengan ini, saya menyatakan bahwa tugas pemrograman ini telah saya selesaikan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mempelajari dan menerapkan materi ini untuk mempraktikkan tugas 2 ini. Jadi sekian laporan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.